وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nisallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Istana Kolbu ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang beriman, inilah 7 amalan yang pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Salah satu nikmat Allah yang besar atas hamba-hambanya yang beriman adalah bahwa Dia telah mempersiapkan bagi mereka banyak pintu kebaikan yang dapat dilakukan oleh hamba dalam hidup ini, dan pahalanya akan terus mengalir kepadanya setelah kematian menjemputnya. Tak kala di dalam kubur, penghuninya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah terputus kesempatan beramal. Tinggal menghitung apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya dulu. Namun ternyata ada orang yang terus mendapat kebaikan yang mengalir di dalam kuburnya. Pahala dan keutamaan senantiasa terus datang silih berganti. Dia telah meninggalkan dunia merupakan negeri untuk beramal. Akan tetapi tidak terputus pahala amalnya, sehingga senantiasa bertambah derajatnya dan pahalanya pun terus berlipat. Meskipun dia sudah berada di dalam kubur, tidak ada keutamaan dan kebaikan yang lebih baik dari semua ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 perkara yang akan tetap mengalir pahalanya, meskipun seorang hamba sudah berada di dalam kubur setelah kematian menjemputnya. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba, meskipun ia terbaring di lubang kuburan setelah meninggal. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang kedua, mengalirkan air sungai. Yang ketiga, membuat sumur. Yang keempat, menanam kurma. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, membagikan mushaf Al-Quran. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak yang akan memintakan ampun baginya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Al-Bazzar. Renungkanlah wahai saudaraku muslim mengenai amal-amal yang mulia ini. Pastikan bahwa Anda memiliki adil bagian dalam mengamalkannya selama hidup di dunia. Bersegeralah dan bersemangat dalam mengamalkannya sebelum datangnya ajal. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai 7 amalan tersebut. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu, Anda sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Allah cepat membalasnya dengan kebaikan pula. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang beriman, adapun yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah
ilmu yang bermanfaat, yaitu yang menjelaskan kepada manusia tentang agamanya, mengenal Rabb-nya, dan sekaligus sesembahannya. Ilmu yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ilmu yang bisa membedakan antara jalan petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, serta perkara halal dan haram. Dengan demikian, jelaslah keagungan dan keutamaan para ulama yang terus memberi nasihat dan berdakwah dengan ikhlas, yang hakikatnya mereka adalah pelita bagi para hamba, mercusuar yang menerangi suatu negeri, kekuatan yang menopang umat, dan sumber dari segala hikmah. Hidup mereka sangatlah berharga, dan kematian mereka adalah musibah. Mereka mengajari orang-orang bodoh, mengingatkan orang-orang yang lalai, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Jika salah seorang di antara mereka meninggal, maka ilmunya tetap diwariskan kepada umat manusia, dan tulislah serta perkataannya tetap beredar di antara manusia yang hidup sepeninggal mereka. Dari amalnya tersebut, mereka mendapat manfaat dan menuai pahala. Mereka terbaring di dalam kuburnya, namun pahala diturunkan kepadanya, dan pahala itu akan terus mengalir untuknya. Dahulu mereka sering berkata, ulama meninggal, tapi bukunya tetap ada. Saat ini bahkan suara dan gambar para ulama pun tetap terekam dalam kaset atau video yang berisi pelajaran ilmiah, ceramah-ceramah yang bermanfaat, dan pidato-pidato yang penuh makna. Adapun yang pertama, mengalirkan air sungai. Yang dimaksud adalah mengalirkan air dari mata air atau sungai agar airnya sampai ke tempat-tempat penduduk dan persawahan, sehingga bisa untuk menyiram tanaman dan memberi minum hewan. Betapa banyak amal agung dan tindakan kebaikan yang bisa dilakukan kepada banyak manusia, sehingga akan meringankan pekerjaan mereka dengan cara memfasilitasi kebutuhan air yang merupakan kebutuhan paling dasar untuk kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah menyalurkan air melalui pipa ke tempat-tempat warga, serta menempatkan dispenser di jalan dan tempat umum agar bisa diminum oleh orang yang membutuhkannya. Adapun yang ketiga, membuat sumur. Hal ini mirip dengan perbuatan di atas, dan perkara ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjalurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dengan air dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika demikian besarnya pahala terhadap anjing, lalu bagaimana dengan seorang yang menggali sumur, yang keberadaannya menyebabkan orang-orang yang membutuhkan akan banyak mengambil manfaat darinya? Adapun yang keempat, menanam pohon kurma. Sebagaimana diketahui bahwa pohon kurma adalah pohon yang paling baik, paling utama, dan paling bermanfaat bagi manusia. Barang siapa yang menanam pohon kurma dan menyebarkan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan tetap mengalir selama buahnya dimanfaatkan untuk dimakan. Dan setiap kali ada manusia dan hewan yang mendapat manfaat dari pohon tersebut, dia pun akan ikut mendapat manfaat berupa pahala yang terus mengalir. Hal ini berlaku untuk seluruh jenis tanaman yang apabila ditanam.
maka akan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Disebutkan pohon kurma secara khusus di sini karena adanya keutamaan dan keistimewaan tersendiri pada pohon kurma. Adapun yang kelima, membangun masjid. Orang yang Allah Ta'ala izinkan namanya untuk ditinggikan dan disebutkan secara khusus adalah orang yang membangun masjid. Apabila masjid sudah dibangun dan sholat didirikan di dalamnya, Al-Quran dibacakan di dalamnya, dibacakan zikrullah di dalamnya, ilmu terbesar di dalamnya, kaum muslimin berkumpul di dalamnya untuk kepentingan besar lainnya, maka bagi orang yang membangunnya akan mendapatkan seluruh pahala tersebut. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata bahwa aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka Allah akan membangun untuk dia yang semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang keenam, membagikan mushaf Al-Quran, yaitu dengan mencetak Al-Quran atau membelinya dan menghadiahkan di masjid-masjid dan tempat-tempat majelis ilmu agar umat Islam dapat mengambil manfaat darinya. Bagi orang yang mewakafkan, maka akan diberi pahala yang banyak setiap kali ada yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Adapun yang ketujuh, mendidik anak akan memintakan ampun baginya setelah ia meninggal. Mendidik anak mendisiplinkan mereka dengan baik dan semangat membesarkan mereka dalam ketakwaan dan kebenaran, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Kelak mereka pun akan berdoa untuk orang tua mereka dan memintakan rahmat dan ampunan. Sahabatku yang beriman, itulah di antara hal-hal yang akan tetap bermanfaat bagi orang yang telah mati di kuburnya. Bahkan pahala pun akan terus mengalir untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pada video kali ini menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.